Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Fazrul Isam dengan NIM 210421773. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus anggaran publik dan penyusunan RAPBN dan pengesahan APBN. Yang pertama yaitu siklus anggaran publik. Menurut Indah Bastian dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, siklus penganggaran publik adalah sebagai berikut. 1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Tahun pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran, sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait. Yang kedua, penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi, seperti barang dan jasa. Yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun yang keempat yaitu rekapitulasi kertas kerja tahapan. Selanjutnya, rekapitulasi kertas kerja adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja. Yang kelima, pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian, dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahapan ini, dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat. Selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan. Yang keenam, penetapan anggaran dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Draft anggaran yang telah diselesaikan kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran. Selanjutnya yaitu siklus APBN. Adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia, yang mana tahapan kedua dan kelima dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu tahap kedua penetapan atau persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR, yaitu lembaga legislatif, dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran APBN. Yang kedua, penetapan atau persetujuan APBN. Yang ketiga, pelaksanaan APBN. Keempat, pelaporan dan pencatatan APBN. Dan yang kelima yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Pada dasarnya, yang berwenang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Pada dasarnya, yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya ada di tangan pimpinan tertinggi perusahaan yang paling bertanggung jawab atau kegiatan perusahaan keseluruhan. M. Nafarin mengemukakan bahwa prosedur penyusunan anggaran terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 1. Tahap penentuan pedoman perencanaan, yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Yang kedua, tahap persiapan anggaran, yaitu tahapan di mana manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan atau forecast sale sebelum menyusun anggaran penjualan perusahaan. Setelah tahap tersebut selesai, manajer keuangan untuk menyusun anggaran lainnya. Yang ketiga, tahap penentuan anggaran, yaitu tahapan diadakannya rapat dari semua manajer beserta direksi dengan menteri. Rapat berupa perundingan mengenai penyusunan rencana akhir setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran. Yang keempat, tahap pelaksanaan anggaran, yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada dalam perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, anggaran disampaikan pada redaksi. Selanjutnya, pengesahan RAPBN menjadi APBN. Dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya, rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan dibahas bersama antara Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR,
maupun antara komisi-komisi dengan K atau L teknis terkait. Pembahasan tersebut menghasilkan Undang-Undang APBN yang di dalamnya memuat satuan anggaran. Sebagai undang-undang, APBN diundangkan dalam lembaran negara dan penjelasannya dalam tambahan lembaran negara. Undang-Undang APBN mempunyai dua sifat, yaitu satu, formal atau hukum, mempunyai makna bahwa anggaran tersebut membatasi ruang gerak pemerintah. Hal ini memberi makna bahwa segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara harus sesuai dengan jumlah pagu yang telah ditetapkan. Yang kedua, material. Berarti anggaran tersebut bagi pemerintah merupakan rencana keuangan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan atau perubahan tertentu yang bila perlu dilaksanakan dengan cara mengubah anggaran. Proses penetapan melalui beberapa tingkat pembicaraan, yaitu tingkat 1. Pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah tentang rancangan undang-undang APBN. Pada kesempatan ini, Presiden menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang di depan sidang paripurna APBN. Tingkat 2, dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR, di mana masing-masing fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya mengenai rancangan undang-undang APBN dan keterangan pemerintah. Jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan oleh Menteri Keuangan. Tingkat 3, pada tingkat ini dilakukan pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus. Pembahasan dilakukan bersama-sama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Tingkat 4, diadakan rapat paripurna yang kedua. Pada rapat ini disampaikan laporan hasil pembicaraan pada tingkat 3 dan pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPR. Setelah menyampaikan pendirian akhir masing-masing fraksi, selanjutnya dengan menggunakan hak bajet yang dimilikinya, DPR menyetujui rancangan undang-undang APBN. Setelah DPR menyetujui rancangan undang-undang APBN, pada kesempatan ini pula DPR mempersilahkan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan untuk menyampaikan sambutannya bertalian dengan keputusan DPR tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.